Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazova Radiba dengan NIM 241291016. Di video kali ini, saya akan membahas tentang haji dan umroh dari perspektif 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teman-teman, sebelum kita membahas tentang haji dan umroh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, terlebih dahulu kita akan membahas pengertian haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim untuk mengunjungi Baitullah. Pelaksanaan haji hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah, sementara umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Teman-teman, siapa di sini yang pengen naik haji? Pasti semuanya mau dong naik haji. Siapa sih yang gak mau? Apalagi kan haji rukun Islam yang kelima. Semoga kita bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah dan bisa sampai ke Baitullah. Amin. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah haji, sebaiknya kita harus tahu dulu rukun-rukun dan cara pelaksanaan haji. Perjalanan haji. Yang pertama ada miqat. Jamaah haji tiba di Makkah, melaksanakan umroh terlebih dahulu dengan memakai ihram. Yang kedua ada tawaf. Keliling Ka'bah sebanyak 7 kali, diawali dan diakhiri Hajar Aswad. Yang ketiga sa'i. Berjalan-jalan atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, Mina. Pada hari ke-8 atau hari Tarwiyah bergerak ke Mina dari tempat penginapan. Yang kelima, wukuf di Arafah. Hari ke-9 Zulhijjah, semua jemaah berkumpul di Bukit Arafah untuk melaksanakan wukuf. Yang keenam, Muzdalifah. Bergerak dan bermalam di Muzdalifah. Kemudian kembali lagi ke Mina untuk melontar atau 3 hari di Mina. Yang ketujuh, melontar di Jamrah dengan 7 biji batu. Yang kedelapan, tahallul. Gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang kesembilan, tawaf ifadah atau tawaf haji. Yang ke-10, sa'i dan tahallul. Dilaksanakan kedua kalinya. Nah, gimana teman-teman? Sudah pada tahu belum? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan haji dan umroh menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, rukun haji. Rukun haji adalah amalan haji yang apabila ditinggalkan maka hajinya batal. Menurut mazhab Hanafi, rukun haji ada 2, yaitu wukuf di Arafah dan 4 kali putaran dalam tawaf. Menurut mazhab Maliki dan Hambali, rukun haji ada 4, yaitu ihram, tawaf ifadah, sa'i, dan wukuf di Arafah pada hari Arafah. Menurut mazhab Syafi'i ada 6, yaitu ihram, tawaf ifadah, sa'i, wukuf di Arafah pada hari Arafah, memotong atau menggunting rambut, dan tertib. Kemudian rukun umroh. Menurut mazhab Syafi'i ada 5, yaitu ihram, tawaf, sa'i, memotong atau menggunting rambut, dan tertib. Menurut mazhab Maliki dan Hambali ada 3, yaitu ihram, tawaf, dan sa'i. Menurut mazhab Hanafi, yaitu 4 putaran tawaf, sedangkan yang 3 putaran lainnya hukumnya wajib. Kedua, syarat sah haji dan umroh. Menurut mazhab Hanafi, syarat sah haji dan umroh adalah Islam, ihram, dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat. Menurut mazhab Maliki, syarat sah haji dan umroh hanya 1, yaitu Islam. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat sah haji dan umroh adalah Islam, mumayyiz, atau sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, kemudian dilaksanakan pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, wajib haji dan umroh.
Wajib haji dan umroh adalah sesuatu hal yang apabila ditinggalkan haji atau umrohnya sah, akan tetapi wajib membayar dam. Wajib haji dan umroh menurut mazhab Hanafi ada 5, yaitu sa'i, mabit atau keberadaan di Musdalifah, kemudian melontar jumroh, kemudian menggunting atau memotong rambut, dan tawaf wada'. Menurut mazhab Maliki ada 5, yaitu mabit atau keberadaan di Musdalifah, mendahulukan melontar jumroh Aqobah dan menggunting rambut, dan tawaf ifadah pada hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah, mabit di Mina pada hari tasyrik, melontar jamarat pada hari tasyrik, dan menggunting atau memotong rambut. Menurut mazhab Syafi'i ada 6, yaitu ihram, mabit di Musdalifah, melontar jumroh Aqobah, mabit di Mina, dan melontar jumroh pada hari-hari tasyrik, tawaf wada', dan menjauhi larangan-larangan ihram. Menurut mazhab Hambali ada 7, yaitu ihram dari miqat, wukuf di Arafah sampai mencapai malam hari, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumroh, memotong atau menggunting rambut, dan tawaf wada'. Yang keempat, pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan dan larangan berihram. Pakaian ihram adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh umat Islam saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pakaian ihram bagi laki-laki menurut keempat mazhab tersebut atau mazhab Sunni adalah 2 helai kain yang tidak dijahit. Satu kain dipakai seperti sarung dan diikat di pinggang dengan ikat pinggang yang tidak mengandung logam. Kain lainnya digunakan sebagai selendang dan diletakkan di bahu. Adapun larangan berpakaian ihram bagi laki-laki menurut mazhab Sunni. Yang pertama, memakai pakaian biasa seperti celana atau baju. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit seperti kemeja, kaos, celana panjang, dan celana dalam. Yang ketiga, memakai sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit. Yang keempat, memakai tutup kepala seperti topi, peci, dan sorban. Yang kelima, memakai pakaian yang berjahit seperti kemeja, kaos, dan celana. Pakaian ihram bagi perempuan menurut mazhab Sunni adalah busana muslimah yang lebar dan longgar menutupi aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan harus terbuka, tidak memiliki aksen ornamen atau motif. Adapun larangan bagi perempuan menurut mazhab Sunni adalah memakai cadar, memakai sarung tangan, berhias, seperti memakai wangi-wangian, memotong bulu badan dan memotong kuku, mencabut bulu badan, memotong rambut. Yang kelima, bacaan talbiyah. Talbiyah adalah kalimat yang diucapkan oleh umat muslim saat mengelilingi Ka'bah. Kalimat talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang memiliki arti aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, hukum membaca talbiyah adalah sunnah. Menurut mazhab Hanafi, membaca talbiyah adalah syarat sah ihram. Menurut mazhab Maliki, membaca talbiyah hukumnya wajib. Yang keenam, tawaf. Tawaf adalah ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali searah jarum jam. Syarat sah tawaf menurut mazhab Hanafi adalah suci dari hadas. Namun, ketika ada wanita haid, diperbolehkan melaksanakan tawaf dengan catatan membayar dam. Syarat sah tawaf menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Yang pertama, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, berada di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Yang keempat, posisi Ka'bah di sebelah kiri. Yang kelima, memulai dari Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad. Yang keenam, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang ketujuh, tidak boleh ada tujuan lain yang mengalihkan dari tujuan tawaf.
Yang kedelapan, tidak boleh keluar dari bagian Masjidil Haram. Yang keenam, sa'i. Sa'i adalah salah satu amalan yang dilakukan dalam ibadah haji dan umroh. Sa'i dilakukan dengan berjalan kaki atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali, bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Hukum melaksanakan ibadah sa'i menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, sa'i adalah rukun haji yang harus dilakukan. Menurut mazhab Hanafi, sa'i adalah wajib haji, tetapi tidak merusak rangkaian ibadah haji jika tidak dilaksanakan. Syarat sah sa'i menurut mazhab Sunni, yang pertama, sa'i dilakukan setelah rangkaian ibadah tawaf di sekeliling Ka'bah. Yang kedua, sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang ketiga, sa'i dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i dilakukan di tempat sa'i, yaitu jalan memanjang antara Safa dan Marwah. Selain itu, menurut mazhab Hanafi, sa'i harus diulang dengan berjalan kaki jika dilakukan di Makkah. Jika sudah pulang ke tanah airnya, maka hukumnya sah namun harus membayar dam. Cara melaksanakan ibadah sa'i menurut mazhab Sunni, yang pertama dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kedua, perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, dan perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung juga 1 putaran. Yang ketiga, sa'i dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, disunahkan untuk berlari-lari kecil. Yang kelima, disunahkan untuk berdoa dan zikir di sepanjang jalan sa'i. Yang keenam, disunahkan untuk mengusap Hajar Aswad sebelum memulai sa'i. Yang ketujuh, disunahkan untuk naik ke atas Bukit Safa dan Marwah, dan ketika di atas, menghadap kiblat. Yang kedelapan, disunahkan untuk suci dari hadas. Yang ketujuh, wukuf. Wukuf menurut bahasa berarti berhenti, sedangkan menurut istilah berarti berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu, dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Hukum melaksanakan wukuf menurut mazhab Sunni, wukuf di Arafah adalah salah satu rukun haji yang sangat penting dan wajib dilakukan. Wukuf di Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu setelah matahari tergelincir hingga terbenamnya matahari. Syarat sah wukuf. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa wukuf harus dilakukan pada sebagian waktu siang dan malam. Wukuf yang ditinggalkan sebelum terbenam matahari masih sah, tetapi dikenakan dam. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wukuf di Arafah cukup sesaat, dan meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari tidak wajib membayar dam. Mazhab Hambali berpendapat bahwa wukuf tidak sah jika meninggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Yang kedelapan, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk merenungkan makna ibadah haji. Hukum mabit di Muzdalifah menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya wajib, tetapi jika memiliki uzur syar'i maka tidak perlu membayar fidyah. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan, tapi jika memiliki uzur syar'i wajib membayar fidyah. Kadar waktu mabit di Muzdalifah menurut mazhab Maliki dan Hanafi yaitu jemaah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, jemaah boleh meninggalkan Muzdalifah setelah pertengahan malam. Yang kesembilan, mabit di Mina. Mabit di Mina adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang penting. Mabit di Mina dilakukan pada malam-malam tanggal 11, 12, dan bagi sebagian jemaah hingga tanggal 13 Zulhijjah. Hukum mabit di Mina. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah. Jemaah haji yang berhalangan karena uzur syar'i diperbolehkan tidak mabit di Mina. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, namun jika ada uzur maka boleh ditinggalkan. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa meninggalkan mabit karena uzur tidak berdosa dan tidak perlu membayar fidyah. Menurut mazhab Hanbali memperbolehkan meninggalkan mabit bagi yang uzur tanpa harus membayar fidyah. Yang ke-10, melontar atau melempar jumroh.
melontar jumroh merupakan tindakan melempar batu kerikil ke 3 titik jumroh pada hari tasyrik. Adapun syarat sah melempar jumroh menurut mazhab Sunni. Yang pertama, menggunakan kerikil berukuran sekitar ruas jari kelingking. Yang kedua, melempar satu kerikil untuk satu lemparan. Yang ketiga, melempar dengan tangan, tidak boleh menggunakan alat bantu. Yang keempat, membaca takbir setiap kali melempar jumroh. Yang kelima, melempar dengan urutan yang benar di jumroh ula, wusta, aqobah. Yang keenam, melempar dengan penuh rasa santun, tidak emosi, tidak saling menyakiti, dan tidak berebut. Yang ke-11, tahallul. Tahallul adalah rangkaian ibadah terakhir dalam haji dan umroh, yang ditandai dengan memotong rambut. Tahallul memiliki arti dibebaskan atau diperbolehkannya seseorang dari larangan ihram. Tata cara tahallul. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, mencukur rambut setidaknya seujung jari saja. Menurut mazhab Syafi'i, hanya 3 helai rambut, di bagian depan atau belakang. Menurut mazhab Hanafi, menghukumi wajib menggunduli seluruh kepala, meskipun tak mengapa juga mencukur sebagian. Baik, segitu saja pembahasan kita tentang haji dan umroh. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua dilimpahkan banyak rezeki dan bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebelum saya menutup video ini, saya ada pantun nih buat kalian. Haji dan umroh niat di hati, rukun Islam disempurnakan diri. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini agar berkah terus mengalir sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.